Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita mau adain podcast gitu sama salah satu kawan kita, teman PK gitu, PK LPDP bersama, nanti biar kenalan sendiri. Tapi intinya nanti video ini kita bakal bahas banyak soal double degree di LPDP karena boleh dibilang teman kita si beliau ini adalah beta testernya dari program double degree-nya LPDP. So, apalagi yang kita tunggu, kita langsung aja silahkan perkenalan. Oke, thank you sebelumnya Akram. Perkenalkan teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Angel, asalku dari Bekasi, usiaku 26 tahun dan thankfully sekarang tengah menjadi awardee LPDP untuk program double degree di ITB dan University of Queensland Australia. Jurusannya Master of Business Administration dan Master of Business. Jadi itu kayak dua jurusan yang berbeda dan dua degree gitu. Oke, asal dari mana nih Kak Angel? Aku dari Bekasi, lahir di Bekasi, terus aku sempat kerja di Bali. Kalau dari suku, aku ada Sundanya juga dan ada Minangnya juga. Minang? Yang Minang siapa nih? Ibu aku. Oke, berarti sebenarnya lahirnya di Bandung atau di mana? Aku lahir Lahirnya dan besar itu di Bekasi, KTP ku tuh Bekasi. Oh gitu. Cuman selama aku hidup gitu ya, aku agak nomaden juga. Aku sering ke beberapa kota juga gitu. Oke, berarti ini S2. S2-nya adalah S2 ya, benar ya? Bukan S3 ya? S2. Jadi double degree itu adalah program S2, benar ya? Nah, S2 terus di ITB sama di UQ. Betul. Berarti dulu S1-nya di mana? Aku S1 ngambil ilmu komunikasi, program sarjana di Universitas Indonesia. Terus aku sempat juga ambil short course di Istanbul University, ngambil bahasa Turki. Oke, berarti lulus tahun kapan nih S1-nya? Aku 2020. 2020. Terus sejak 2020, kan sekarang 2024 nih, masuknya intake 2024 ya, benar ya? Betul, 2024. Itu ngapain sejak 2020 sampai 2024 itu apa yang dikerjakan? Oke. Kerja di mana atau ngapain? Aku base-nya adalah di marketing. Oke. Aku sempat kerja di Bali full time. Oke. Di satu sekolah internasional. Kayaknya aku nggak bisa sebut brand. Oke. Ya. Fine. Terus habis itu aku punya bisnis juga yang dia dimulai ketika aku baru banget lulus dari UI. Jadi sekarang usia bisnis itu udah 4 tahun dan itu di bisnis private English course. Oke, tapi nanti nggak masalah. Ya, ini dikit ya, iklan dikit, ada suara-suara di luar nggak masalah. Yang apa tadi? Private English course. Private English course itu kamu bisa disclose nggak nanti? Boleh. Oke, nanti ya, tapi nanti dulu ya. Berarti dari 2020 sampai 2024 kamu mengerjakan banyak hal begitu, terus kemudian ke 2024 ini baru mulai intake. Nah, pertanyaannya adalah dulu kan S1-nya Ilkom. Kok terus ngambil S2-nya MBA sama MBUS? Iya. Kenapa? Jadi ini pertanyaan persis banget dari pewawancara LPDP juga. Jadi that's an interesting question gitu. Bagus Akram nanyain. Jawabannya karena sebenarnya itu bukan sesuatu yang nggak linear, itu linear banget. Karena ilmu komunikasi itu kan luas dan salah satu konsentrasi yang aku ambil itu memang di bidang pemasaran gitu. Jadi ada hubungan dengan media, dengan bisnis gitu. Jadi ya udah itu tuh salah satu chunk yang punya intersection dengan bisnis. Makanya sebenarnya tuh linear aja. Cuman beda title-nya gitu kan. S1-nya ilmu komunikasi yang mungkin orang tuh mengasosiasikannya dengan jurnalisme, kemudian dengan news anchor gitu kan. Dan S2-nya itu title-nya adalah bisnis atau MBA yang orang tuh associate-nya bukan dengan dunia jurnal. Padahal sebenarnya tuh satu bidang yang masih mirip-mirip lah gitu. Jadi aku ada di garis field bidang yang sama. Dan waktu ditanya kayak gitu di wawancara LPDP juga aku jelasin bahwa sebenarnya kalau untuk 1 tahun pertama di UI memang saya belajar banyak tentang jurnalisme Bapak Ibu gitu, tapi 3 tahun sisanya itu memang fokusnya ke bisnis dan pemasaran gitu. Oke, berarti karena ini ya, kamu kan juga bikin perusahaan sendiri kan, yang tadi kamu bilang kursus Inggris. Itu apa namanya? Itu namanya Kolmi, KOLMI. Itu awalnya karena aku merasa sebagai anak yang tumbuh di sekolah negeri, space untuk kita latihan bicara itu sangat sulit karena
kadang nggak tahu ya, kalau di kasus aku kadang diejek, ih kamu sok Inggris, kamu sok banget gitu. Jadi aku awalnya mau bikin sesuatu yang bisa jadi safe space untuk teman-teman latihan speaking. Jadi Calm itu fokusnya di speaking. Dan alhamdulillah banyak banget yang tertarik, banyak banget yang ya pokoknya animonya tuh lumayan tinggi untuk Calm ini, sehingga akhirnya bisa aku monetisasi. Jadi awalnya tuh sebenarnya gratis. Gitu. Tapi setelah itu ya kita punya sumber daya yang emang harus kita allocate uang ke situ. Contohnya guru-guru di Calm itu nggak aku sendiri, kita ada 30 orang yang aku pengen mengapresiasi mereka. Dan caranya adalah dengan memberikan uang gitu ya, sehingga akhirnya jadi kelas yang berbayar gitu. Itu sejak tahun kapan? 2020. Oke, berarti lulus terus langsung bikin Calm Me ya? Betul. Wow. Dan sekarang punya 30 guru? 30 guru, 1.400 murid. Wow, oke. Tapi kan nggak cuma kursus ngomong ya, speaking ya, tapi juga IELTS ya kalau nggak salah ya? Ada IELTS. IELTS itu memang dari awal atau baru mulai sejak tahun kapan? Itu baru sih, kayak 2 tahun terakhir kita baru provide kelas IELTS gitu. Karena awal dan base-nya Calm itu sebenarnya speaking. Nah, salah satu subtes yang ada di IELTS itu kan adalah bicara juga ya, ada speaking. Jadi karena student kita tuh banyak yang, Kak aku udah lancar nih grammarnya, aku mau coba latihan lebih tinggi lagi level IELTS, itu ada nggak kelasnya. Jadi kita dengar apa kata customer kita, mereka demand-nya ke arah mana, jadi kita coba untuk provide ke situ. Dan untungnya memang sumber daya yang ada di Calm Me, guru-guru Calm Me itu punya semuanya tuh punya sertifikat IELTS gitu. Jadi ketika ada yang minta mau kelas IELTS dong, itu mudah banget untuk transisi ke dari nggak ada produknya ke ada produknya, itu gampang karena sudah ada sumber dayanya gitu. Itu berarti IELTS itu nggak cuma speaking ya berarti. Betul. Ya, walaupun awalnya base-nya speaking, yang kalian awalnya bikin itu kan speaking, tapi terus kemudian melihat peluang, barulah membuat yang lain juga IELTS, terus kemudian bersama 4 subtesnya. IELTS, TOEFL ada sekarang udah lebih banyak sih produk. Berarti nggak hanya IELTS tapi official test yang lain. 30 guru, 1.400 murid itu hal yang mungkin aku aja tuh nggak bakal bisa bikin untuk sekarang gitu. Wow, keren. Berarti itu yang mendasari buat bikin esai saat menulis ini nggak, LPDP nggak? Karena kan itu wirausaha kamu nih. Iya. Itu kamu tuliskan nggak di esai LPDP kamu? Itu salah satu core esai aku sih. Jadi karena aku kan emang ambilnya bisnis fokus, dan aku lama di dunia pemasaran, dan aku sempat ada pengalaman kerja di bidang pendidikan gitu. Jadi itu aku coba tulis benang merahnya dari background aku sebagai orang komunikasi, orang pemasaran, aku kerja di sekolah, dan aku punya bisnis sendiri yang emang ada hubungannya dengan pendidikan. Jadi core dari esai aku tuh salah satunya Calm Me ini. Oke, kita tarik mundur dulu sebelum ngomongin esai terlalu banyak. Boleh nggak dijelasin double degree itu program yang seperti apa? Boleh. Jadi double degree seperti namanya, itu kita akan lulus dengan output berupa double degree. Degree itu bahasa Indonesia apa ya? Gelar ya. Gelar ganda gitu. Jadi gelar ganda. Kan kalau misalkan aku lulus dari single degree jurusan bisnis, mungkin gelarnya Angel Jauh Hari, MBA gitu kan. Tapi kalau double degree, aku akan lulus dengan gelar Angel Jauh Hari, MBA, MBUS. Nah, itu yang pertama, itu arti dari double degree dari segi output. Kedua, dari segi proses saat kita menjalaninya, implementasi ke kurikulum, maka akan ada 2 universitas yang harus aku ambil courses di situ gitu. Nah, in my case, di kasus aku ada 2 itu, yang satu ITB Bandung, yang satu lagi University of Queensland Australia. Beda dengan single degree yang ya udah kalau ITB aja, kalau UQ aja gitu. Jadi kalau double degree kayak gitu. Tapi nggak harus selalu ITB UQ, ada juga pilihan-pilihan lain di LPDP, salah satunya UGM dan University of Melbourne, atau ITB dan University of Glasgow Inggris gitu. Kenapa pilih double degree? Ini kayak ngulang wawancara. Soalnya banyak kan pilihannya. Maksudnya selain double degree pun milih yang jurusan MBA atau bisnis aja itu kan banyak MBA pilihannya. Kan nggak cuma mengapa pilih double degree, dan menurutmu apa benefitnya? Ini kalau jawaban formalnya sih sebenarnya aku ngelihat Calm Me bisnisku itu sangat
potensial untuk dikembangin. Dan salah satu caranya adalah dengan kita mempelajari pasar yang ada di Indonesia kan. Tapi pertanyaannya apakah Indonesia aja atau sebenarnya kita bisa coba lihat pasar lain, yaitu lebih besar di Asia Pasifik. Jadi aku mikir let's try with Asia Pacific, tapi bukan berarti Call Me harus besar, harus segede itu, nggak juga gitu. Cuman aku ngeliat aku pengen banget belajar pasar dan bisnis dan juga konsumen, demografinya, karakteristiknya itu lebih luas dari Indonesia. Kalau bisa tuh Asia dan sekitarnya. Sehingga dari situ aku lihat ada double degree yang memang ngajarin kita seputar ilmu tersebut di Indonesia dan di Australia, yang mana adalah Asia Pasifik gitu. Jadi aku mikirnya kalau emang bisa belajar dua-duanya, kenapa enggak gitu. Sementara kalau single degree kan ya udah akan fokusnya di either Indonesia aja atau di Australia aja gitu kan. Jadi menurutku double degree ini cukup menarik dan menawarkan sesuatu yang beda sama single degree. Makanya aku pilih double gitu. Kenapa UQ? Kenapa UQ? Karena ada pilihan lain kan? Ada pilihan lain. Tadi kamu bilang apa, UGM mana, ITB mana, UI ITB, mana gitu kan? Inggris bahkan. Nah itu kan. Nah kenapa nggak Inggris tuh? Nah kan bisa kan? Bagus malahan mungkin dalam beberapa hal. Kenapa UQ akhirnya? Soalnya aku sempat riset juga sih, jadi waktu itu masih belum tahu harus kemana. Cuman salah satunya tuh karena kurikulum yang menurutku lebih accommodating di sini. Kalau di UQ itu kebetulan selain courses kita nanti mahasiswa Bell tuh Faculty of Business, Economic and Law, fakultas aku, itu akan disediakan privilege yang nggak ada di fakultas lain dan nggak ada di universitas lain. Apa tuh? Itu adalah program UQ Ventures, jadi itu untuk entrepreneur. Terus ada lagi program UQ Leaders, jadi itu khusus entrepreneur perempuan. Itu spesifik banget gak sih? Itu spesifik banget kayak entrepreneur dan perempuan. Itu ada, itu gratis, dan masih banyak privilege lain yang intinya itu adalah program-program yang pasti akan sangat mendukung kita wirausaha muda. Dan menurutku itu salah satu yang itu akan jadi deal breaker, sesuatu yang membuat aku tuh jadi tertarik banget atau nggak tertarik banget adalah program gitu. Karena kalau misalkan udah S2, aku mikirnya kita jangan cuma attend classes, jangan cuma hadir ke kelas, tapi juga manfaatin koneksi yang ada, terus program-program apa yang ada di situ. Udah aku riset lah ya dari beberapa list, dan menurutku yang sangat menarik hati aku tuh UQ, untung diterima ya gitu. Jadi itu salah satu yang membuat aku profesor keren, semua universitas punya profesor yang hebat. Betul, gitu. Pasti. Jurusan terus top ranking ya, jangan ditanya, itu pasti semuanya bagus. Tapi apa yang membedakan gitu, dan ternyata program-program itu tuh sangat accommodating dan ya ada hasilnya gitu. Memang orang-orang yang nanti masuk ke program tersebut setelah terseleksi, mereka akan diajarin cara pitching, dikenalkan dengan calon donor, calon investor, dan itu menarik banget buat aku gitu. Oke, tadi kamu bilang untung diterima. Itu tuh maksudnya diterima LPDP-nya atau diterima UQ-nya atau diterima ITB-nya? Dan sorry, itu dulu. Itu diterima mana maksudnya? LPDP-nya? Untuk diterima semuanya, tapi yang tadi tuh spesifik ke UQ sih. Untung aku diterima di UQ. Nah, emang kalau double degree itu daftar sendiri-sendiri? ITB sendiri, UQ sendiri, cari LOL gitu? Ini panjang banget jawabannya. Gimana tuh? Kita get through that satu persatu ya. Silakan. Tadi Akram sempat mention aku tuh beta tester atau salah satu orang pertama yang ada di program ini, karena double degree itu adalah program baru LPDP yang baru rilis 2023. Oh, 2023. Oke. 2023. Baru banget ya berarti ya. Ada berapa orang kalau boleh tahu? Ada 6 orang se-Indonesia. Di tahun 2023? Di tahun ini yang akhirnya ngambil, diterima dan daftar ulang gitu. Jadi nggak tahu kalau sangat eksklusif. Oke. Terus. Kayak gitu. Terus gimana cari LOA-nya? Aduh, prosesnya tuh karena beta, jadi prosesnya tuh masih banyak yang harus dilakukan serba sendiri, termasuk cari tahu apakah kita harus daftarnya ke satu univ aja atau dua-duanya. Yang mana itu LPDP belum tentu bisa menjawab, karena again kita tuh dituntut untuk proaktif ya kalau di LPDP. Jadi nggak cuma ngandelin LPDP, customer support atau tiket bantuan LPDP, tapi kita harus proaktif cari sendiri. Dan untuk kasus aku, saat aku diterima di ITB, itu tuh aku belum resmi diterima di UQ. Serem banget gak sih? Oke, jadi benar-benar sebelum lanjut, sebenarnya double degree itu programnya siapa? Apakah LPDP? Apakah ITB? Misalkan aku bayangin nih, ITB udah punya program, terus
tinggal didanai LPDP aja. Udah punya ada program double degree-nya. Terus LPDP mendanai atau gimana sebenarnya? Itu programnya ITB yang udah ada dari dulu. Kalau yang aku, tapi pada akhirnya kerja sama dengan LPDP dan LPDP approve untuk membayarkan awardee double degree itu baru 2023. Jadi kalau ditanya programnya udah lama ya. Kalau ditanya ownership itu ownernya ITB gitu, punyanya ITB dan kerja sama dengan UQ. Tapi untuk kok baru dengar, kok baru tahu, itu karena memang LPDP baru mendanai di 2023. Gitu. Untuk intake 2024. Jadi kayak aku kan awardee 2023 tapi aku baru kuliahnya tahun setelahnya gitu. Oke. Gitu. Terus LOA-nya tadi gimana? Nah, berarti tapi aku tuh udah bisa dapat LOA ITB UQ karena aku request ke ITB-nya bahwa saya awardee LPDP, dan dari LPDP memang mengharuskan LOA-nya harus tulisan double degree gitu. Jadi sebenarnya nggak ada masalah. Cuman setelah itu kayak ada seleksi yang informal lagi untuk bisa menjamin aku tuh keterima di UQ, dan salah satu seleksinya itu adalah IPK. Jadi untuk menjamin bahwa yang masuk ke UQ itu memang mahasiswa berprestasi, mahasiswa yang niat belajar gitu. UQ mengharuskan aku sebagai mahasiswa ITB, kan first semester aku di ITB ya. Di semester 1 ITB itu untuk kasih transkrip nilai yang membuktikan bahwa aku tuh memang belajarnya serius gitu. Jadi salah satu syaratnya adalah ya nilainya tidak boleh jelek gitu ya. Jadi minimal dari 4 mata kuliah aku di semester 1 tuh minimal semuanya A- lah ya gitu. Kayak gitu. MBA terkenal susah nggak sih di ITB? Iya nggak sih? Iya, tapi alhamdulillah itu juga bisa terlewati gitu ya. Karena support dari teman-teman. Aku mau kasih kredit buat salah satu sahabatku. Siapa aja tuh? Zulfa. Jadi menurut aku tuh teman PK kita? Iya, teman PK kita. Zulfa Berliana Pratiwi. Apa Pertiwi? Ya Allah, Zulfa, maaf ya aku nggak tahu nama lengkap kamu. Gimana sih? Katanya bestie banget. Mana? Ya gitu. Untuk Zulfa. Jadi tantangan itu bisa dengan mudah gitu ya, dengan lebih mudah aku selesaikan IP di atas, yaitu karena punya support system yang baik waktu di Bandung. Dan akhirnya akhirnya setelah transkrip terbit kita upload ke UQ system, dan mereka kasih kita LOA yang lebih terbaru gitu, yang kayak lebih update gitu. Berarti sebelumnya apa sih, udah unconditional atau masih unconditional? Sebelumnya udah, tapi mereka tuh kayak mau jaminan gitu loh, mau kasih dong bukti kalau kamu tuh memang di Bandung tuh perform gitu. Nah, mereka mau transkrip lagi gitu. Itu harus ada kayak apa sih namanya, konversi something gitu nggak sih? Kan kalau di ITB kan skala 4 ya IPK ya, kalau di UQ kan skala 1 sampai 7 gitu. Nggak ada konversi. Jadi cuman kasih transkrip udah selesai. Sama IELTS. Jadi kalau misalkan IELTS-nya habis gimana tuh? Ya, to some extent IELTS kamu habis, expire atau nggak sesuai standar mereka 6,5, itu juga bisa jadi masalah gitu. Cuman untung itu juga bukan masalah buat aku, jadi smooth kemarin prosesnya gitu. Berarti mungkin ya kalau misalkan berarti kan kamu di MBA kan 1 semester ya? 1 semester, terus habis itu ternyata selama 6 bulan itu habis IELTS-nya, belum bisa buat daftar lagi, updating data lagi ke UQ, maka nggak bisa juga. Itu kan tadi tinggal update kan sebenarnya. Waktu kamu nyari LOA kan udah sebelumnya. Iya. Nah, aku nggak tahu sih bisa atau nggak bisanya ya. Cuman kita coba untuk menghindari masalah sebaik mungkin, karena kalau udah ke luar negeri ya namanya negara orang gitu, kadang dokumen kurang lengkap atau apa itu bisa jadi mempengaruhi visa. Terus kalau visa ditolak itu bisa mempengaruhi visa kita ke depan, atau kita mau ada kerja atau opportunity apa di luar negeri itu agak susah. Termasuk kalau Australia, kalau visanya gagal, maka ke New Zealand juga bisa jadi visanya gagal gitu. Jadi kemarin sih aku mindsetnya selalu kayak nggak ada kesempatan kedua, nggak boleh ada masalah gitu. Jadi aku tuh kayak yaudah harus disiplin stick ke itu, transkrip harus bagus, IELTS harus bagus, gitu. Jadi nggak ada sama sekali skenario kalau misalkan salah, kalau misalkan kurang itu jangan sampai ada gitu. Tapi mungkin nggak bisa atau ditolak LOA-nya sama UQ? Itu kayaknya bisa aja sih gitu, bisa aja karena kan meskipun mereka bilang informal selection, jadi kayak aku harus memberikan transkripku dan IELTS-ku kepada mereka, tapi kalau ternyata itu kurang, nah itu kan bisa jadi masalah gitu, karena ada beberapa case juga di double degree ITB yang IELTS-nya kurang, ya harus IELTS ulang, kalau nggak berangkat seperti itu. Jadi ya makanya itu agak bikin deg-degan ya selama 1 semester, karena statusnya tuh kayak berangkat atau enggak, tapi intinya sih kenapa sih mereka harus nanyain, Angel berapa IELTS kamu, berapa, itu mereka pengen tahu kan aku tuh seniat apa belajar dan se-capable apa untuk bisa nanti bersanding dengan orang-orang hebat lainnya di UQ gitu kan. Jadi mereka tuh pengen diyakinkan sekali lagi. Ya kalau misalkan aku nggak bisa membuktikan itu, berarti
ya untuk mereka tuh sinyal yang kurang baik gitu kan. Betul. Oke, itu LOE. Berarti kesimpulannya tadi adalah sebenarnya walaupun kita mendaftar di ITB itu belum secure LOE-nya di UQ kayak gitu. Jadi kita ya tetap harus mengusahakan di UQ. Bukan berarti kalau kita daftar sebagai double degree, misalkan udah diterima oleh LPDP, terus kita daftar ITB, bukan berarti kita langsung dapat LOE dari UQ kan gitu kan. Berarti ya harus mendaftar di dua tempat, intinya itu. Tapi itu untuk case aku, Akram, soalnya ada temanku yang di UGM, ceritanya sih dia bilang ya udah kalau udah satu kali secure UGM, pasti yang satu lagi yang di Australia itu bisa. Jadi case per case sih, aku kurang tahu kalau universitas lain. Kamu taunya dulu dari mana buat cari info itu? Apakah emang LPDP ngasih atau kan ITB-nya yang ngasih atau gimana? Infonya tuh dari mana sebenarnya? Dari website-nya LPDP. Jadi kalau kita go through ke reguler sistem beasiswa reguler, itu sebenarnya ada pilihan joint atau double degree. Nah waktu itu aku juga kaget kayak ada ya bisa ya, soalnya setahu aku tuh cuma yang single degree. Waktu itu ya udah sempet baca-baca dan riset aja dari websitenya, dan aku yakin sekarang udah makin update gitu. Nah dulu tuh tulisannya di website LPDP adalah MBA ITB UQ, tulisannya cuma itu MBA ITB UQ, padahal aslinya MBA ITB Embus UQ gitu. Bus tuh bisnis ya? Iya, Embus tuh Master of Business, yang mana hal itu cuman kita bisa tahu kalau kita proaktif. Makanya aku waktu daftar tuh sempat nanya sana sinilah ke UQ-nya, ke ITB-nya, datang langsung ke Bandung gitu untuk make sure bahwa program ini tuh skemanya gimana sih, karena double degree ya, jadi kita emang harus benar-benar cari tahu. Belum tentu sama. Kalau di ITB dan UQ, jadi 1 semester di Bandung, 2 semester di Australia, 1 semester di Bandung. Gitu? Iya, aku gitu. Oke. Sementara temanku yang UGM itu 1 tahun di UGM atau 2 semester, dan 1 tahun lagi di Australia. Jadi beda-beda kan. Nah skema yang seperti itu tuh kita harus cari tahu sendiri gitu. Oke, berarti nanti kamu balik lagi ke ITB dong? Iya. Atau tesisnya di ITB dong? Aku 1 tahun di sini, terus setelah itu aku 1 semester terakhir atau tesis itu di Bandung. Aku kira kamu tuh kalau udah lulus dari sini udah selesai gitu, belum ya? Belum, tapi di sini aku nggak ada kewajiban tesis. Jadi ya tesisku cuma 1 di sana. Di ITB. Oke, tapi graduation ya di sini ya? Iya, graduationnya di sini. Oke, tadi ada iklan dulu. Geser dikit dong ke situ kamu. Sana. Dikit aja sini. Biar agak tengah. Oke, tadi kita udah bahas program double degree itu seperti apa. Nah, tapi memang gini ya, ini sering banget dibilang sama teman-teman LPDP juga, syarat pertama dan utama barangkali untuk daftar LPDP adalah sering-sering baca. Karena bisa jadi ganti-ganti terus kan ininya, namanya syaratnya, terus kemudian ketentuannya dan sebagainya. Tiap tahun atau tiap batch bahkan, jadi 1 tahun ada 2 batch, dan tiap batch kan bisa beda-beda tuh, ada list universitasnya juga beda, programnya juga beda, syaratnya, ketentuannya itu bisa beda-beda. Makanya aku boleh bilang satu syarat utama dan pertama adalah suka membaca kayak gitu, karena kalau udah malas membaca, aduh kayaknya bakal ketinggalan info deh, apalagi kita harus proaktif tadi kan kamu bilang. Iya. Oke, sekarang tahapan lainnya. Jadi tahapannya kalau double degree itu apa aja sih? Apakah sama atau apa yang beda? Gitu. Oke. Jadi kalau tahapan LPDP secara umum itu kan kita pertama daftar dulu mau jalur LOE atau non LOE. LOE sendiri letter of acceptance. Nah, intinya surat penerimaan lah gitu ya. Nah, itu sama. Jadi kalau aku kemarin daftarnya non LOE, aku dalam posisi belum sama sekali diterima di kampus manapun. Nah, karena itu ada, maka kalau kita lolos tahap dokumennya, nanti kita akan lanjut ke tahap kedua, namanya tahap tes skolastik ya, tes bakat skolastik, TBS. Skolastik, betul. Nah itu tuh seperti soal SBMPTN atau UTBK atau soal SIMAK UI, yang di dalamnya ada soal penalaran, ada soal numerik dan lain-lain. Nah itu aku ke situ juga, dan yang terakhir adalah substansi atau wawancara. Untuk double degree sebenarnya nggak ada bedanya dengan beasiswa reguler untuk segi proses pendaftarannya, tapi mungkin untuk esai, nah itu, ya itu nanti ada pembeda, dan di interview juga pertanyaannya sangat spesifik ke double degree-nya itu. Terus apalagi ya, mungkin yang bedain tadi terakhir karena
kita harus proaktif sekali. Jadi misalkan teman-teman udah lihat nih di website LPDP, oh ada double degree, aku tertariknya misalkan ITB UK. Nah itu harus di make sure lagi ke ITB dan ke UK-nya. UK itu ada Glasgow, ada Hull, ada 2 universitas yang bisa kalian pilih. Dan sangat mungkin sekarang udah ada update baru ya? Ya, dan sangat mungkin ada update baru. Aku udah cek sih kemarin website yang terbaru. Oh gitu, ada 2. Jadi itu yang di cover LPDP untuk tahun ini ke UK cuman 1, yaitu Universitas Glasgow. Tapi kalau dari ITB-nya itu ada Glasgow dan Hull. Tapi kalau kamu ke Hull maka harus uang sendiri. Jadi memang harus baca ya, kayak tadi Akram katakan, itu penting banget. Oke, tapi ngomongin esai dulu. Esainya gimana berarti kalau non LOE itu nulis 3, berarti double degree atau ada dicampur single degree atau gimana? 3-3-nya double degree. Oh, 3-3 double degree. Berarti gimana sih kalau misalkan daftar di LPDP itu ada pilihan double degree gitu ya? Iya. Terus habis itu kita 3-3-nya milih double degree. Nggak bisa di mix sama single degree? Atau bisa? Kalau aku kemarin nggak bisa sih. Jadi kalau double semua, dan bidangnya itu memang banyak pilihan. Jadi misalkan kamu di bidang bisnis seperti aku, itu nanti nggak cuma ITB UQ, ada juga kayak UGM University of Melbourne sama UI dan di Belanda gitu, aku lupa apa gitu. Oke, berarti ya semua yang dipilih harus double degree ya? Iya, semuanya double. Tapi harus ini ya. Kan tadi kamu bilang ada di UQ, UK, mana-mana gitu. Yang dibeli itu harus serumpun. Maksudnya bisnis ya bisnis. Kalau gitu bisnis ya paling manajemen, bisnis, ekonomi mirip-mirip lah ya. Meskipun ekonomi itu ilmunya agak murni gitu. Kalau komunikasi, kan komunikasi banyak tuh, ada yang journalism, ada yang social change, ada yang marketing, itu juga gitu. Tapi selama fieldnya itu kita masih bisa tarik benang merahnya, kayaknya nggak apa-apa sih gitu. Tapi itu mungkin salah satu jenis pertanyaan yang harus dikonfirmasi lagi ke LPDP ya, karena bisa aja sistemnya beda, kayak tadi Akram bilang. Kalau aku kemarin cuma full double degree, mungkin sekarang bisa mix, dan itu yang aku belum cek. Tapi waktu tes substansi, karena kalau TBS kayaknya juga nggak akan ada beda ya. Tapi kalau pas tes substansi itu apa yang menurutmu, pertanyaan khusus apa yang keluar buat mahasiswa kandidat double degree? Pertanyaanmu tadi? Yang apa kenapa tuh? Double degree? Kenapa nggak single aja gitu? Soalnya ya pertanyaan itu, terus pertanyaan lain, memangnya nggak apa-apa ya? Soalnya kan kalau kamu double biasanya butuh 2 tahun untuk S2. Sementara kalau kamu single degree, kamu bisa 1 sampai 1,5 tahun. Kamu nggak apa-apa dengan 2 tahun yang lebih lama itu gitu. Terus kamu jawabnya apa itu kalau ditanya gitu? Kemarin tuh aku sebenarnya nggak ada pertanyaan yang langsung ke arah situ, tapi aku udah menjelaskan di awal bahwa saya tahu dan saya sangat acknowledge bahwa di kurikulum ini durasi studinya lebih lama gitu. Jadi aku nggak ditanya, tapi aku ngasih tahu sendiri. Dan waktu itu penjelasanku adalah I'm okay with that, aku nggak apa-apa dengan itu. Justru menurutku pengalaman 2 tahun ini sangat mahal dan tidak bisa tergantikan dengan uang. Kenapa? Again, karena aku tuh orang bisnis ya, orang yang aku melihat diriku ke depan itu akan ada di bidang pemasaran dan bisnis seperti itu. Dan salah satu kunci kesuksesan orang melakukan bisnis, bidang bisnis itu adalah koneksi. Dan koneksi itu yang ingin aku bangun selama 2 tahun di sini gitu. Jadi itu tadi, karena bisnis itu sesuatu yang lebih praktikal. Bisa sih jadi akademisi di bidang bisnis juga bisa gitu, tapi aku sekarang melihat itu di bidang praktis gitu. Jadi untuk bisa jadi praktisi bisnis yang sukses itu harus didukung dengan koneksi yang banyak. Makanya tadi aku bilang aku sangat jatuh cinta dengan program yang ditawarkan oleh UQ, itu UQ Venture sama UQ Lead Hers tadi, yang aku juga sekarang sudah bergabung di program itu gitu. Jadi ya itu mahal banget ya, itu kayak nggak bisa digantikan apapun. Dan kalaupun aku harus menambah durasi studi jadi yang harusnya 1,5 jadi 2 tahun, menurutku itu nggak apa-apa banget selama trade off-nya apa yang aku dapatkan itu juga sepadan gitu. Oke. Berarti ini ya, kalau dari segi tahapan sebenarnya nggak beda-beda banget ya? Sama. Terus berarti yang agak beda itu nanti ketika udah diterima baru cari LOE tadi kayak gitu ya. Nah terus kalau misalkan mau di-compare nih kelebihan sama kekurangan, kelebihannya double degree apa, kekurangannya double degree apa dengan single degree? Menurutmu apa? Atau kamu ceritain kekurangan kelebihan kamu double degree, nanti aku juga ceritain deh yang single degree. Oh boleh gitu, ya, gimana? gitu aja. Boleh. Apa kekurangannya, apa kelebihannya? Kita ke kelebihan dulu. Boleh. Double degree seperti yang kita udah obrolin, menawarkan pengalaman yang lebih ekstensif karena kamu dapat one of the best business school in Indonesia itu ITB, dan kamu dapat one of the top business schools in Australia itu UQ, yang dua-duanya tuh menawarkan sesuatu yang
totally beda tapi totally valuable gitu. Jadi buat aku ini pengalaman yang benar-benar gak ada gantinya gitu, dan aku bisa, dan nanti ketika aku terjun kembali ke dunia praktisi dan kompetisi employee di seluruh dunia ini gitu ya, aku bisa bilang kalau aku punya knowledge di pasar Indonesia dan pasar Australia yang mana belum tentu semua orang punya gitu. Jadi it's very exclusive dan sangat spesial gitu. Kelebihan lain adalah kita tuh jadi tahu gitu cara belajar yang sama-sama bagus tapi dari dua jenis sekolah yang berbeda. Kalau di ITB kita sangat hands on, jadi produk kurikulumnya tuh selalu mendatangkan profesor dari luar negeri. Kemudian kita ada pitching class, ada ya ada sesuatu yang sifatnya kompetisi gitu ya. Kalau nggak salah MBA itu juga banyakan kuliahnya pakai bahasa Inggris ya? Iya kan? Juga pakai bahasa Inggris di ITB. Ya salah satu top business school di Indonesia gitu ya. Jadi udah kebayang pasti akan sangat bagus gitu. Dan kalau misal di UQ ada sesuatu yang lebih keren lagi, yaitu tadi program yang ditawarkan. Jadi aku tuh dapat profesor terbaik, terus dapat kurikulum yang sangat hands on, dan dapat program yang kalau misalkan aku hanya di ITB aku nggak akan dapat apa yang UQ punya, kalau aku hanya di UQ aku nggak dapat yang ITB punya gitu. Dan di ITB itu waktu aku masuk kelas itu kan banyak juga teman-teman yang sudah berbisnis ya, sementara di UQ tuh banyak yang fresh grad, jadi mahasiswa ya, gitu jadi ya. aku tuh ketemu lebih banyak koneksi sih, menurutku itu juga sesuatu yang mahal dan nggak ada gantinya gitu. Jadi aku punya sesama teman rekan fellow entrepreneurs dari Indonesia dan based di Bandung, dan aku juga punya fellow students dan fellow entrepreneurs dari UQ yang kalau koneksinya digabungin, insya Allah semoga itu akan sangat membantu aku ke depannya gitu. Betul. Terus kalau itu aja sih menurutku ya, itu koneksi kelebihan yang mahal gitu. Kalau kekurangan, ada lagi? Kekurangan sekarang. Kita ke kekurangan. Kalau ada lagi nanti sangat melebih-lebihkan ya. Tapi menurutku dua itu udah oke banget. Iya betul. Itu poin utamanya dari double degree itu dua yang sangat aku kejar di sini. Terus untuk kekurangan sama mungkin dua juga. Jadi yang pertama, ini bukan kekurangan tapi lebih ke kita harus effort lebih gitu. Menurutku ya bukan kekurangan juga sih, karena untuk S2 kan kita memang harus dituntut untuk baca, untuk cari tahu, dan itulah yang harus kalian lakukan kalau kalian tertarik double degree. Jadi effortnya akan lebih daripada kalian single degree. Kalau single udah tinggal baca satu website, misalkan mau Master of Business di UQ udah selesai. Tapi kalau double seperti aku sampai harus menghubungi markomnya ITB, aku sampai harus menghubungi student supportnya UQ, dan mensinkronkan kedua informasi itu gitu. Proaktif sendiri, karena bukan yang mereka reach out ke kita terus ngasih tahu Angel tanggal segini harus upload ini ya, Angel enggak, itu enggak ada. Jadi kamu sendiri yang tanya, kamu sendiri yang reach out, dan kamu sendiri yang mendisiplinkan dirimu sehingga effortnya jauh lebih besar. Itu yang pertama. Terus yang kedua, karena untuk LPDP-nya sendiri ini adalah program yang sangat baru. Jadi terkadang kalau kita tanya ke LPDP, misalkan Bapak ini MBA ITB atau MBA ITB Master of Business UQ ya, mana yang betul? Nah itu juga LPDP belum tentu akan langsung menjawab, karena mereka harus cari tahu lagi again ke UQ dan ITB-nya. Untuk case aku sih salah satu kelemahannya itu, tapi menurutku itu nggak akan jadi kelemahan kalau dari kitanya udah punya keinginan kuat untuk bisa komunikatif dan ya tanya-tanya aja informasi dari berbagai sumber gitu. Tapi kalau kita cuma diam duduk nunggu dari LPDP-nya, nah itu yang akan jadi PR, karena kalau udah daftar S2 itu akan berlomba-lomba dengan waktu juga gitu. Kita harus kejar IELTS-nya, kita harus kejar apanya. Jadi kalau kita nggak sigap untuk cari tahu tanggal-tanggal penting, kita bisa loss-nya di situ. Berarti sebenarnya kalau dari aku single degree sih udah kamu sebutin tadi ya kelebihan kekurangannya ya. Cuman aku merasa gini nih, mau nambahin aja. Kalau kelebihannya di single degree adalah kita itu nggak perlu adaptasi di dua tempat. Karena pasti kamu butuh waktu buat adaptasi, pasti di Indo ya perlu, di sini ya perlu kan kayak gitu. Apalagi mungkin kalau di Indonya adalah di univ yang kita belum pernah. Misalkan kamu UI terus ke ITB, itu kan juga ya pasti ada adaptasi lah pasti, apalagi di sininya. Jadi ada beberapa hal yang perlu diadaptasikan lah. Makanya kalau misalkan ya, aku bayangin tuh, kamu di sini terus masih harus cari kos-kosan dengan kayak teman-teman yang normal, yang misalkan temporary dulu 1 bulan, terus habis itu baru nyari yang permanen, dorm kayak gitu. Aku bayangin tuh kalau misalkan kamu harus memakan waktu 1 bulan dari 12 bulan kamu di sini tuh kayak
kayak ini loh, kayak butuh waktu yang cukup panjang, 1/12 tuh kayak gitu. Kecuali kalau aku kan 24 bulan ya. 48 bulan. 24 bulan, 24 bulan 2 tahun. Jadi itu kan aku kalau misalkan makan 1 bulan pun ya itu hanya 1 dari 24 gitu. Kalau kamu kan 1 dari 12 itu cukup banyak presentasinya gitu untuk adaptasi sendiri kayak gitu kan. Terus setelah itu jadi kelebihan single degree, artinya kita ya 1/24 lah persiapannya. Terus menurutku kalau ngomongin kelebihan lagi apa ya sebenarnya ya, single degree itu karena gini ya, kalau kamu tadi bilang di Indo dapat experience, di sini dapat experience, menurut aku bisa jadi benar, bisa jadi tidak. Dalam konteks kamu benar, tapi kalau dalam konteks aku kurang setuju, karena kalau misalkan di bidang aku, di bidang geospasial nih, kebanyakan kita itu udah berkecimpung di dunia geospasial ya sejak S1 gitu. Jadi nggak perlu kayak butuh experience S2-nya di Indo. Karena kita sejak S1 dan sejak lulus S1 kita udah ngalamin experience berbagai experience, betul kayak gitu. Jadi mengalami semua experience berarti, itu di Indo, baru setelah itu udah S2-nya di luar negeri aja kayak gitu. Sesuai konteks aja sih. Tapi kalau teman-teman yang nonton ini adalah teman-teman yang base-nya memang bisnis atau pemasaran, aku recommend double degree sih, menurutku worth to try. Tapi kalau mungkin tadi ya base-nya science dan memang science itu beberapa jurusan lebih high rankingnya di sini, ya udah langsung di sini aja sekalian gitu ya. Aku rasa begitu ya, science, engineering gitu. Aku rasa single degree juga nggak terlalu masalah gitu. Cuman gini, mungkin if I were you, kalau aku adalah seorang yang double degree juga, aku kan berpikir kelebihan lain yang mungkin agak pragmatis dan agak guyon adalah dapat 2 gelar. Aku nggak ke situ lagi. Kamu nggak pernah mention itu, karena yang dibilang tadi semuanya idealism, bagus banget, itu bagus gitu. Tapi karena gini ya, ini agak guyon dikit dan ini mungkin nggak mention itu, tapi itu bener loh. Iya, nggak terkait langsung sama double degree ya. Aku tuh sering ditanya, kenapa milih MGIS jurusan aku sekarang di UQ kayak gitu. Jawaban pertamaku mungkin terkesannya guyon, tapi ini guyon tapi serius gitu. Karena gelarnya bagus. Oh iya, kamu pernah cerita. Gitu. Bukan MSC, bukan MA, tapi MGS. Nggak seperti yang lain bahwa science MSC misalkan atau engineering M.Eng kayak gitu dan lain sebagainya. Tapi kalau di tempatku itu MGIS yang mana gelarnya bagus. Kenapa? Ya mungkin ini orang Indo banget kesannya. Tetapi bagiku gini. JIS itu kalau di konteksnya geospasial itu tuh punya kekuatan yang mana kalau misalkan orang baca JIS maka dia tuh langsung ketahuan bahwa dia itu orang geospasial gitu. Jadi kalau misalkan MSc doang walaupun dia berkecimpung di geospasial bertahun-tahun, tapi kalau gelarnya sekali dibaca itu MSc, orang mungkin nggak akan langsung kebayang kalau dia itu orang geospasial. Tapi kalau dia gelarnya MGIS, maka orang itu akan langsung ngerti, oh ini orang geospasial gitu. Jadi aku mau melekatkan branding itu ke nama. Makanya kadang aku merasa ini jadi kepentingan aku sendiri kayak gitu loh. Jadi di luar dari berbagai hal yang idealis dan lain-lain itu aku juga ingin menyematkan branding itu ke dalam namaku. Dan yang mana kalau yang double degree itu dapat 2 gelar, MBA, MBUS kayak gitu. Tadi sebenarnya kamu udah sempat sampaikan juga di awal kan MBA, MBUS. Cuman bagi sebagian orang mungkin itu karena kamu tadi sempat sebelum kita record, kamu kan tadi ngomongin ada rektor yang nggak mau disebut prof dan lain sebagainya. Iya, itu memang oke, bener kayak gitu. Cuman dalam beberapa hal gelar itu kalau di Indonesia masih cukup diperhatikan, apalagi gelar S2. Walaupun kalau di luar negeri kayaknya gelar S2 nggak pernah ditulis ya, hanya mister gitu. Cuman di Indonesia kita banyak hal itu yang memerlukan branding lah. Yang mana aku nggak ingin teman-teman itu butuh waktu 2 kali untuk background checking aku kayak gitu. Kalau kamu juga MBA, MBUS itu 2 gelar yang MBA aja orang udah pasti tahu, Business Administration, MBUS juga bisnis kayak gitu, nggak yang gelar umum MSc ataupun engineering dan lain MT dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi bagus poinnya. Ada soal mindset personal branding yang dilekatkan di kita kayak gitu. Jadi kalau teman-teman punya mindset yang sama dalam artian pengen melekatkan branding itu ke dalam nama dengan cara yang sah dan dengan cara yang official resmi, ya aku rasa betul. Jadi double degree sangat bagus gitu. Nah karena dulu aku nggak ngambil double degree, walaupun ada waktu itu sebenarnya. Jadi
aku memilih untuk mencari jurusan yang ada gelarnya GIS, yang mana itu akan melekat ke personal branding aku, kayak gitu. Terus kalau kekurangannya, aku rasa kekurangan single degree ini ya, aku rasa nggak terlalu relevan untuk dibicarakan, karena sebenarnya double degree itu bukan di-compare sama single degree kalau dari segi kekurangan. Karena kalau single degree itu tuh ya udah kamu kuliah, jalanin aja kayak gitu. Kekurangannya apa? Ya tadi kamu udah sebutin sebenarnya kelebihan kekurangannya double degree. Kalau ngomongin kekurangan single degree, aku rasa kurang relevan untuk dibicarakan. Betul. Gitu sih. Terus apalagi yang pengen kamu sampaikan? Kayaknya udah selesai nih pembahasan, double degree udah panjang, udah setengah jam lebih. Oke. Ada nggak yang pengen kamu sampaikan? Yang lain-lain? Mungkin yang terakhir, kalau teman-teman yang nonton ini adalah untuk cari tahu more tentang double degree, aku mau menekankan sekali lagi seperti Akram katakan bahwa baca itu sangat penting. Bisa jadi sistemnya dan semua informasinya udah lebih update lagi untuk batch-batch selanjutnya. Jadi ya jangan ragu untuk proaktif, jangan ragu terutama untuk tanya langsung ke universitas tujuan kalian, karena kebanyakan sih pasti akan terus menjawab dan mereka akan sangat senang. Soalnya kan ada potential student yang datang nih, berarti kan ada potential income yang akan datang ke mereka. Jadi pertanyaan apapun jangan ragu untuk tanyakan ke mereka. Tidak ada pertanyaan yang bodoh, tidak ada pertanyaan yang salah gitu. Jangan takut untuk reach out gitu, dan biasakan juga untuk ketika ingin reach out ke teman-teman alumni atau kakak-kakak yang sudah mendahului diterima di beasiswa, itu kita sudah equip, sudah terlengkapi dengan informasi yang sudah ada di website. Itu aja sih. One last question, cari LOE di UQ gampang nggak? Menurutku short answernya gampang sih. Oke. Menurut kamu gampang ya? Aku pernah bikin konten juga tentang ini di Instagram ya. Iya, gini, karena aku kenapa aku tanya gini? Karena barusan kamu ngomongin ada potential student yang menjadi income, potential income kayak gitu. Student yang akan menjadi potential income. Gini. Ini paradigma yang pengen aku sampaikan ke teman-teman semuanya ya. Bahwa pendidikan kalau di luar negeri itu tidak seperti di Indonesia, yang mana kalau di Indonesia pendidikan itu adalah kita itu punya satu, bahkan di pembukaan undang-undang itu mencerdaskan kehidupan bangsa kayak gitu kan. Artinya itu adalah suatu pesan moral yang memang sampai kapanpun harus dibawa kayak gitu kan. Jadi kita melihat pendidikan di Indonesia itu bukan sebagai bisnis, tapi sebagai investasi. Makanya kalau misalkan dibuat student loan di Indonesia, pasti banyak orang yang akan demo kayak gitu kan. Beda dengan di luar negeri, yang mana student loan itu hal yang sangat biasa, karena menganggap pendidikan di sini itu adalah sebagai bisnis kayak gitu kan. Sehingga ketika ada orang yang nanya-nanya, atau misalkan ada orang yang atau ada pihak yang pengen mendanai datang mahasiswanya buat ke negara tertentu, itu pasti akan sangat welcome, sangat happy, karena international student itu tuition fee-nya jauh lebih besar daripada domestic student. Sehingga dalam beberapa hal LOE itu jadi hal yang cenderung mudah. Khususnya UQ ya, karena UQ sendiri waktu aku daftar itu tuh nggak ada kayak syarat essay, itu nggak ada. Tinggal daftar aja. Iya, motivation letter itu tuh nggak ada. Jadi tinggal daftar aja. Syaratnya ya cuma apa sih yang umum, paling ijazah, transkrip, IELTS gitu-gitu. Tapi nggak ada motivation letter. Walaupun di beberapa kampus yang lain mungkin ada ya, tapi UQ sendiri nggak ada. Nah, terus kemudian apalagi ya? Kalau di Indonesia kan hal-hal gitu, bahkan ada temen yang daftar di departemen aku dulu, itu pun perlu di wawancara. Di UQ nggak ada wawancara kayak gitu, jadi ya tinggal isi aja daftar dan sebagainya. Itu akan mereka akan cenderung menerima lah kayak gitu, karena mereka happy dapat international student yang tuition fee-nya lebih mahal, atau SPP-nya lebih mahal, jauh lebih mahal kayak gitu. Jadi tetap effort, tetap siapin, tapi jangan takut untuk mulai. Kan biasanya kita takutnya untuk mulai karena di pikiran kita nggak keterima gitu kan. Coba aja dulu. Aku boleh bilang unpopular opinion soal LOE gini, banyak orang itu yang share udah diterima di beberapa universitas di beberapa negara gitu. Ini unpopular opinion dari aku. Aku mau mengatakan itu sebenarnya bukan hal yang sulit. Karena
itu tadi mindsetnya bahwa di luar negeri beberapa negara itu nganggap sebagai bisnis. Aku daftar banyak sih sebenarnya dan diterima semua. Gitu kan? Dan menurutku tuh effortless ya. Tapi makanya aku belum tahu juga karena bisa jadi untuk jurusan lain beda, bisa jadi untuk kampus lain. Tapi harus effort. Cuman aku ngerti kenapa message ini keluar dari Akram karena mungkin beberapa dari kita masih berpikir sulit, takut nggak lolos gitu kan. Coba aja. Yes. Misalkan kamu coba 10 pasti ada kemungkinan lolos gitu ya dari 10 gitu. Kemungkinan besar bahkan aku boleh bilang gitu. Tapi mungkin kalau Ivy League mungkin akan ada standar. Sebenarnya bisa juga Ivy League kalau di Australia kan namanya Group of 8 ya kalau nggak salah ya. Kayaknya juga nggak yang sesusah itu barangkali ya. Tapi kalau ya kampus-kampus yang top banget, misalkan top 10 dunia, nah barangkali itu beda ya. Kalau kamu keterima top 10 dunia, oke, aku sembah sungkem lah. Tapi kalau kamu hanya menyebut, mohon maaf, misalkan diterima di berapa belas universitas di berapa negara, aku rasa dengan mindset ini tadi, itu sebenarnya gampang gitu untuk didapatkan. Aku sendiri daftar di beberapa negara dan keterima semua juga. Ya kecuali satu dulu, tapi itu nggak umum lah alasan penolakannya dan sebagainya. Tapi kurasa itu kemungkinan besar yang kita itu harus manfaatkan gitu. Ini mungkin juga menjawab teman-teman yang pengennya di dalam negeri. Karena yang kita omongin dari tadi mungkin lebih cocok untuk teman-teman yang pengen keluar negeri ya. Tapi kalau hanya di dalam negeri mungkin ketentuannya, syaratnya, dan culture-nya, pendidikannya dan lain sebagainya itu mungkin akan berbeda, sehingga mungkin agak kurang relate ya gitu. Karena lagi-lagi di Indonesia kita melihat itu sebagai investasi jangka panjang, ya gitu, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan bahkan LPDP sendiri juga termasuk endowment fund dan abadi 20% dari APBN kayak gitu. Jadi harus dicoba double degree menurutku kayak gitu. Mungkin itu aja ya. Yang bisa kita bahas. Nanti kalau misalkan teman-teman ada yang mau nanya, karena ini akan post di Instagram juga beberapa potongannya, bisa di komen di Instagram atau di komen di YouTube, dan semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Bye bye. Assalamualaikum. Salam.